Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai mekanisme kontrol pernafasan. Kita tahu bahwa baik pernafasan dada maupun pernafasan perut, maka ada dua kemungkinan, yaitu terkait dengan kontraksi otot rangka, bagian dada ya, otot dada, otot rangka dada, rusuk maksudnya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan diafragma. Nah, ketika sebagai contoh kecil adalah ketika kita menahan nafas secara lama, nanti kita tidak akan kuat lagi yang menyebabkan respon tubuh itu melepas penahanan nafas kita sehingga udara masuk ke dalam tubuh. Nah, itu terjadi, kita mulai dari sini, adalah kondisi di mana pertama ini adalah terkait dengan homeostatis, yaitu kesetimbangan di dalam pH darah. Di mana pH darah ini dia diposisikan di angka kurang lebih 7,4. Jadi pH-nya darah itu 7,4. Nah, jika kadar CO2-nya ini di dalam darah tahap kedua, CO2-nya dia meningkat, maka yang terjadi adalah pH darah ini akan mengalami penurunan. Jadi tidak 7,4 bisa turun sekali menjadi pH asam misalnya. Misalnya menjadi 6,9, 6,8 dan seterusnya. Maka yang terjadi ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang di bawah ini ada dua kondisi. Saya beri 3A sama 3B. Nah, posisi 3A ini, ketika pH darah ini terjadi penurunan, maka akan terdeteksi. Siapa yang berarti? Yaitu terdeteksi di bagian pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini mendeteksi adanya penurunan pH. Kemudian yang 3B di sini. Nah, yang 3B di sini, maka langsung ketika pH darah diketahui, maka langsung akan terjadi respon yang di bawah ini. Nanti akan saya lanjutkan nanti untuk 3B-nya. Nah, ini ya, terjadi penurunan terdeteksi di sini. Nah, setelah terdeteksi, maka bagian medula yang ada di bagian otak, ini dia akan menerima sinyal. Jadi medula ini akan menerima sinyal. Menerima sinyal dari mana? Yaitu dari sensor yang ada di pembuluh darah ini. Nah, jadi medula ini nanti akan menerima sinyal, yaitu tepatnya di bagian yang namanya cerebrospinal fluid, yaitu di bagian yang namanya cairan cerebrospinal. Nah, jadi nanti terdeteksi di bagian ini, di bagian cerebrospinal ini. Jadi di bagian cairan cerebrospinal ini juga karena pH darah menurun, maka di cairan cerebrospinal ini juga mendeteksi adanya penurunan pH. Jadi yang 3B, posisi 3B ini nanti dia akan langsung dideteksi oleh cairan cerebrospinal. Jadi yang 3B ini dari sini ke arah sini ya. Sedangkan yang melalui 3A ini nanti akan dideteksi oleh yang namanya medula. Jadi medula yang menerima sinyalnya. Ketika sudah ada sinyal ini, sinyal darurat bahwa di dalam tubuh itu dia kekurangan oksigen, maka respon dari tubuh adalah di sini nih. Jadi terjadi kontraksi otot. Di tahap berikutnya, maka nanti bagian ini akan terjadi kontraksi otot. Otot apa? Tentunya di bagian otot tulang rusuk. Jadi bagian dari sistem otak kita nanti akan memerintahkan kontraksi otot pada bagian tulang rusuk sehingga nanti CO2 levelnya ini akan kembali normal. Oksigennya dia naik, kemudian O2-nya dia turun. Kenapa? CO2 ya maksudnya. CO2-nya dia mengalami penurunan. Kenapa penurunan? Karena oksigennya masuk, CO2 dikeluarkan, yang mengakibatkan terjadi yang namanya homeostasis lagi. Jadi prosesnya seperti itu, kontrol mekanisme pernafasan yang terjadi pada tubuh manusia.
Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.